dulu ya, Pasti. apa makna dari kompetensi itu. Kompetensi merupakan kemampuan. Jadi kemampuan, ciri-ciri atau 21 mengamanatkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak. Jadi setiap pegawai ASN Jangan tanya berapa certified yang beliau punya ya, tapi kita bisa lihat dari bagaimana kualitas beliau bisa menghadirkan dan menelurkan gitu ya inovasi-inovasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo teman-teman ASN dimanapun berada, senang sekali berjumpa kembali dalam program kesayangan ASN Pemprov Bali tentunya, yaitu podcast ASN Bali Bisa, Bali Bincang Santai, yang merupakan ruang atau ajang bagi seluruh ASN di Pemprov Bali untuk dapat berbagi informasi mengenai tugas dan fungsinya sebagai pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Bali tentunya. Senang sekali dalam episode hari ini saya Diah Mahasri Utami dan juga seluruh tim yang bertugas dari ruang podcast BKPSDM Provinsi Bali kembali hadir menyapa seluruh teman-teman ASN dimanapun bertugas, baik yang sedang bertugas di kantor maupun yang sedang bertugas di lapangan, untuk tetap semangat menjalankan tugas dan juga tentunya dalam keadaan sehat. Sobat ASN, hari ini Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025, Bude Pon Bale. Kita akan membahas nih dengan tentunya narasumber yang ternyata beliau merupakan sutradara nih dari acara atau program podcast yang diadakan oleh BKPSDM Provinsi Bali. Udah ada clue-cluenya dong ya, pasti udah pada tahu kan siapa. Tunggu dulu nih, mau tahu nggak kira-kira tema kita apa nih dengan ibu loh ya, ibu yang hits di BKD. Tema kita hari ini yaitu Certification is your personal branding. Wow, dengan tema yang branding, kita akan ditemani juga oleh narasumber kita yang tentunya sudah sangat firm di bidangnya, di bidang kepegawaian dan sertifikasi. Langsung saja kita hadirkan beliau di tengah-tengah kita, Ibu Yani Pristiawati SSM Home. Selamat pagi Ibu, Rahajeng Sembang, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Halo saya Sobat ASN. Tuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Sobat ASN dimanapun Anda berada. Nah, Sobat ASN, bagi yang belum tahu mungkin Ibu ya, atau mungkin pasti udah banyak yang tahu kan, beliau ini adalah seorang ketua tim sertifikasi kompetensi, asesor kompetensi pemerintahan, dan yang paling menarik nih Bu kalau buat saya ya, beliau adalah seorang part-time English instructor. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita yang hits banget gitu ya. Terima kasih Part-time dia. English instructor Ibu. Mungkin bisa dikenalkan awal gitu dulu Bu ke teman-teman ASN kita. Udah berapa lama nih Ibu berkecimpung di bidang kepegawaian, khususnya sertifikasi itu sendiri Bu? Baik, terima kasih dia. Jadi host saya yang super hit juga hari ini ya. Ada malu saya Bu. Jauh-jauh ya semeton ya. Ya, baik. Saya berkecimpung di dunia pengembangan sumber daya manusia khususnya itu sejak tahun 2015. Kala itu lembaga kita bernama Badan Diklat Provinsi Bali. Kemudian di tahun 2017 adanya perubahan nomenklatur menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Jadi dari 2017 itu saya menghandle kegiatan sertifikasi kompetensi hingga saat ini.
Hingga saat ini berarti seusia dengan mungkin teman-teman ASN ada yang seangkatan CPNS dengan saya. Sudah seangkatan kita berarti 10 tahun lebih ya teman-teman ya. Beliau sudah benar-benar menjiwai sekali, mendarah daging sekali dengan yang namanya kepegawaian dan tentunya sertifikasi itu sendiri. Baik lagi nih Bu, ke tema kita yang hits ya. Certification is your personal branding. Sebenarnya kira-kira yang ingin disampaikan nih Bu dari tema yang kita angkat hari ini itu apa Bu? Ke teman-teman ASN tentunya. Oke, saya yakin istilah branding itu bukan istilah yang awam lagi ya, untuk bukan yang baru teman-teman lagi semua. Betul. Ada nggak yang suka KW-KW? Pasti sukanya yang branded gitu Bu ya. Yang branded. Oke, branded gitu. Jadi dalam kesempatan ini, dalam episode ini saya ingin mengajak kepada Sobat ASN dimanapun Anda berada untuk kembali menyadari bahwa ada kewajiban dari Bapak Ibu semuanya untuk melakukan pengembangan kompetensi. Jadi tidak hanya bekerja ya, bekerja dan bekerja, tapi ingat juga kita perlu upskilling and upgrading kompetensi kita. Upskilling and upgrading. Ya. Betul sekali. Berarti itu mau nggak mau harus ada niat gitu Bu ya dari diri yang tumbuh untuk mau mengupdate diri. Seperti itu ya Bu ya. Benar. Tadi saya tertarik dengan Ibu katakan terkait dengan pengembangan kompetensi. Mungkin bisa dijelaskan Bu, kira-kira pengembangan kompetensi itu apa gitu? Baik. Jadi kalau kita bicara tentang pengembangan kompetensi, mungkin perlu dipahami terlebih dahulu ya, pasti. apa makna dari kompetensi itu. Kompetensi merupakan kemampuan. Jadi kemampuan, ciri-ciri atau karakteristik seseorang yang meliputi 3 unsur. 3 unsur. Ya. Jadi ada knowledge-nya, pengetahuannya, kemudian ada skill-nya, dan ada attitude-nya. Jadi ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Dan kompetensi ini merupakan perpaduan antara hard skill dan soft skill gitu. Pengetahuan itu sendiri dia bisa kita peroleh melalui pendidikan dan pelatihan, dan itu bisa diukur. Betul. Ya, bisa diukur, dan biasanya penilaian terhadap pengetahuan itu melalui CAT. Melalui menjawab soal-soal yang sifatnya akademis atau teoritis. Saya mengalami Bu CAT Bu. Itu adalah untuk mengukur pengetahuan kita. Betul. Sejauh mana kita memiliki kemampuan secara akademis terhadap bidang tertentu. Betul sekali. Kemudian skill. Skill itu keterampilan ya. Keterampilan, jadi how to apply the knowledge. Bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan pengetahuan yang kita punya. Muncullah dalam bentuk keterampilan. Misalnya, Bapak Ibu yang memiliki pengetahuan di bidang IT. Teoritisnya tahu bagaimana mengoperasikan komputer, kemudian hal-hal yang terkait komputer secara akademis, kemudian bisa langsung mengoperasionalkan. Nah, itu skill. Kemudian attitude-nya adalah behavior, sikap. Nah, tentunya adalah sikap-sikap yang positif, yang mendukung kita dalam menerapkan keterampilan itu. Wah. Nah, tadi ada pengembangan kompetensi. Baik. Pengembangan kompetensi adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kompetensi. Kebutuhan akan kompetensi, Bunge. Oke. Jadi, Sobat ASN, dimanapun Anda berada, kita harus tahu apakah kita butuh akan pengembangan kompetensi atau tidak. Harus sadar ya. Butuh atau tidak tuh. Butuh atau tidak tuh Sobat ASN. Sekarang saya ngajak untuk self assessment, menilai diri sendiri ya. Ini saya butuh pengembangan kompetensi atau tidak. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita butuh pengembangan kompetensi? Kalau secara formal itu bisa dilakukan pengujian.
uji kompetensi atau uji sertifikasi kompetensi. Oke, secara formal gitu Bu ya? Secara formal. Nah, dalam pengujian itu tentunya ada standar. Standar kompetensi yang dipakai sebagai acuan untuk mengukur kompetensi seseorang. Betul. Nah, apabila dari hasil pengukuran itu terdapat gap ya, ya ada ya bolongnya gitu. Jadi ada hal dari unit-unit kompetensi pada standar itu yang tidak kita kuasai. Nah, itulah namanya gap. Ya. Gap itu oleh sang penguji, ya dalam hal ini asesor, kita akan diberikan rekomendasi. Apakah yang bersangkutan butuh pengembangan kompetensi yang jenis bagaimana, atau yang jenis bagaimana lagi. Disesuaikan gitu Bu ya, dengan gap yang tadi ternyata ada. Seperti itu ya teman-teman ya. Artinya pengembangan kompetensi itu adalah memang dari hasil pengujian itu yang pertama. Betul. Yang kedua adalah kesadaran ya. Kesadaran. Oh, kok saya kayaknya sudah lama ya ndak upgrade diri. Gitu ya Bu tadi ya. Betul. Ndak upgrade diri. Takut nih saya tidak lagi kompeten dalam bidangnya. Tergerus gitu ya. Terlalu asik misalnya dengan rutinitas kita. Betul. Ternyata kita lupa dengan mengupgrade diri. Misalnya dia, saya nih sempat misalnya saya sendiri, saya sempat hampir lupa. Makanya saya terjun lagi. Tapi saya yakin Ibu nggak mungkin lupa, Bu. Sebagai English instructor, ya saya terjun lagi. Mantap sekali nih teman-teman. Saya takut lupakan ya, kemampuan dalam bahasa. Tapi saya yakin Ibu nggak akan lupa, Bu. Makanya kita terjun lagi. Kita terjun lagi, betul sekali. Berarti sebenarnya Ibu sangat relevan sekali ya dengan ruang podcast kita ya Bu ya, yang memang kita miliki di Provinsi Bali yang digagas oleh BKPSDM. Di mana podcast ini memang ruang untuk kita bisa mengasah soft skill dan hard skill kita, bukan begitu ya Bu ya? Benar dia. Betul ya. Bagi teman-teman ASN, jangan malu dan jangan ragu untuk bisa memanfaatkan ruang podcast yang kita miliki untuk menjadi ajang sharing. Seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini tentunya. Senang sekali saya Bu, dan ini sebenarnya banyak hal-hal yang bisa saya petik nih, karena ini kan kompetensi balik lagi yang sebenarnya setiap orang sudah miliki, seperti itu Bu ya. Nah terus Bu, kalau kita tuh kan kadang-kadang di pergaulan atau dimanapun itu kita sering dengar ada dengan gampang gitu ya teman-teman ya, kita menjudge seseorang itu, dia nggak kompeten, dia kompeten. Nah sebenarnya untuk kita bisa mengatakan seseorang itu kompeten atau tidak itu dasarnya apa atau dengan cara apa gitu Bu, mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman ASN. Baik, jadi untuk mengatakan seseorang kompeten atau mungkin lebih tepatnya belum kompeten ya, sebenarnya tidak mudah ya. Iya betul. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, unsur dari kompetensi itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi kompeten itu atau belum kompeten itu merupakan hasil dari sebuah pengujian. Pengujian yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan sertifikasi atau uji kompetensi. Kemudian dilakukan oleh asesor. Dan menggunakan standar pembanding, acuan pembanding yaitu standar kompetensi. Ya. Jadi bila mana ada unit-unit kompetensi dari standar kompetensi yang diujikan itu yang bersangkutan belum terpenuhi begitu, maka yang bersangkutan diberikan predikat belum kompeten. Ya, artinya tidak semudah lidah tak bertulang gitu Bu ya. Betul. Anda kompeten, Anda tidak kompeten. Ya. Itu semua by proses gitu ya Bu. Benar. Ya. Dan itu memerlukan proses pengujian. Betul sekali, memerlukan suatu proses pengujian yang dilakukan juga oleh beliau-beliau yang sudah memang kompeten seperti narasumber kita hari ini tentunya, teman-teman ASN. Nah Bu, karena kita nih kan seorang ASN gitu Bu ya. Nah kira-kira seberapa perlu nih seorang ASN itu untuk mengembangkan kompetensinya Bu? Baik, nah ASN, kenapa kita butuh melakukan pengembangan kompetensi? Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara,
itu kita ada fungsi ASN. Nah, fungsi ASN itu ada tiga. Ada 3. Dia. Jadi yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, kemudian yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Perekat dan pemersatu Nah, bangsa. terkait fungsi ASN yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, bahwa pengembangan kompetensi adalah merupakan amanat dari undang-undang. Amanat undang-undang, betul. Nah, ASN wajib loh melaksanakan amanat dari undang-undang. Auto download dan pelajari amanat dari undang-undang. Oke, teman-teman. Jadi amanat undang-undang itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN gitu, tentang Bu, ya. aparatur sipil negara, itu dalam 3 pasalnya ya. 3 pasal ya. Yang pasal 16 itu mensyaratkan bahwa jabatan manajerial itu harus memiliki kompetensi. Harus memiliki kompetensi. Ya, dan itu merupakan persyaratan dari jabatan. Kemudian di pasal 21 mengamanatkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak. Jadi setiap pegawai ASN berhak mendapatkan pengembangan karir, pengembangan talenta, dan pengembangan kompetensi. Kemudian di pasal 49, pengembangan kompetensi merupakan kewajiban. Dan yang perlu digarisbawahi adalah pengembangan kompetensi itu harus dilakukan secara terus-menerus. Secara berkelanjutan ya, Bu, ya. Secara terus-menerus sehingga relevan dengan tuntutan organisasi. Berarti harus kita pahami adanya hak dan juga kewajiban dari ASN itu sendiri untuk mengembangkan kompetensi. Benar. Dan tuntutan organisasi itu tentunya berubah-berubah ya. Betul sekali, ya, Bu. Betul jadi sekali. updated. Balik lagi ke upskilling. Iya, betul. Jadi pengembangan kompetensi itu ya harus update terus biar sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan dari organisasi itu sendiri. Betul. Kemudian sekali, Bu. ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 itu tentang perangkat daerah. Dalam 2 peraturan itu, seorang ASN itu dipersyaratkan untuk memiliki 4 kompetensi. Dipersyaratkan memiliki 4 kompetensi ya teman-teman ya. Catatnya 4 kompetensi. Sudahkah kita memiliki 4 itu? Oke, self-assessment lagi Self-assessment lagi. Ya, antara lain kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan. Wah, saya sendiri kayak harus catat nih, Bu. Karena memang tepat sekali narasumber kita hari ini, memang beliau yang sangat mumpuni di bidang sertifikasi, sehingga benar-benar teman-teman ASN di sini beliau akan mengajak kita semua untuk bisa open-minded gitu Bu ya, terhadap diri kita sendiri nih teman-teman. Apakah kompetensi yang kita miliki sudah kita upgrade? Apakah kita sudah cukup kompeten? Apakah ada hal-hal lain yang tentunya pasti harus kita pelajari ke depannya? Bukan seperti itu ya Bu ya? Betul sekali Ibu. Dan satu lagi masih tertinggal, yaitu PP 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Betul. Nah, di sana ada kewajiban ASN untuk memenuhi pengembangan kompetensi 20 JP. 20 JP per orang per tahun. Oke. Catat lagi ya. 20 JP per orang per tahunnya. Nah, itu poinnya yang penting harus kita ingat, sadari dan laksanakan sebagai seorang ASN tentunya teman-teman ya. Ibu, saya tertarik sekali ya. Tadi kan kita bicara mengenai sertifikasi, udah gitu kita bicara mengenai kompetensi, kan seperti itu Bu ya. Apakah kira-kira sertifikasi kompetensi itu harus melalui uji-uji kompetensi Bu? Untuk sertifikasi kompetensi itu sendiri? Benar, jadi untuk sertifikasi kompetensi memang harus melalui proses pengujian. Harus melalui proses pengujian, betul. Proses pengujian yang dilaksanakan atau difasilitasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan sertifikasi dan dilaksanakan oleh asesor. Kemudian ada standar kompetensi yang dipakai sebagai acuan pembanding. Ya, berarti bisa dikatakan bahwa setiap kompetensi itu harus melalui uji
uji sertifikasi seperti Benar, itu ya, ya. Bu ya. Ya, benar. Semua harus certified, harus melalui uji. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman bilang teman-temannya nggak kompeten. Aku kompeten, dasarnya apa? Kan gitu ya, Jadi Bu ada ya. secari kertas. Ada secari kertas. Sertifikat kompetensi, yang mencantumkan apakah seseorang kompeten dalam bidangnya atau belum kompeten. Jadi ingat teman-teman, kata kuncinya setiap kompetensi harus melalui yang namanya uji apa tadi Bu? Sertifikasi kompetensi. Betul sekali. Nah Bu, ini kan tadi Ibu mengatakan bahwa setiap uji sertifikasi itu harus dilaksanakan oleh seorang asesor. Kan seperti itu Bu ya, seperti Ibu sendiri. Bagaimana seorang asesor melakukan uji sertifikasi itu Bu? Kira-kira mungkin bisa digambarkan sedikit Bu ke teman-teman biar terbayang gitulah Bu. Kira-kira asesor itu ngapain sih? Kok bisa bilang kompeten nggak kompeten gitu loh Bu? Oke, mungkin saya sharing pengalaman ya. Betul. Terkait dengan pelaksanaan sertifikasi, itu yang pertama dilaksanakan oleh lembaga. Kita di Provinsi Bali itu sudah memiliki LSPPDN. LSPPDN, ya, apa betul. itu Bu mungkin LSPPDN itu Bu? LSPPDN adalah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri. Lembaga sertifikasi. Yang memiliki kewenangan bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri, memiliki kewenangan dalam melaksanakan uji sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri. Khususnya Bu. Nah, LSPPDN Provinsi Bali kita dikukuhkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan, pengembangan, dan uji sertifikasi kompetensi. Nah, dalam lembaga LSP kita ada asesor kompetensi pemerintahan yang saat ini berjumlah 11 orang. 11 orang Bu ya? Ya, 11 orang. Termasuk Ibu sendiri berarti? Termasuk saya termasuk sendiri. Ibu. Ya. Berbangga sekali saya hari ini ya teman-teman ya, menjadi host dari seorang yang memang benar-benar kompeten dan ternyata sutradara podcast kita selama ini ya teman-teman ya. Ya Ibu lanjut Ibu, silakan Ibu. Baik. Jadi asesor dalam melakukan pengujian itu berdasarkan pada standar kompetensi. Jadi pada standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional. Ada penetapannya ada, gitu ya Bu ya? Standar kompetensi nasional itu ditetapkan oleh pemerintah pusat secara nasional. Jadi pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan ya dalam menetapkan. Sehingga hasil dari sertifikasi itu berlaku secara nasional. Jadi once you are certified in certain field, jadi sekali Anda certified dalam hal tertentu itu berlaku secara nasional. Tidak cuma di Bali ya, sekali tapi untuk selamanya gitu ya Bu ya. Dibawa ke Jakarta itu bisa berlaku, dibawa ke Jawa bisa berlaku. Jadi itu secara berlaku nasional. Secara nasional. Nah, dalam melakukan pengujian itu asesor menggali. Nah, menggali kompetensi dari yang namanya asesi ya. Asesi. Ya, asesi jadi orang yang ikut dalam proses sertifikasi namanya asesi. Asesi diuji oleh seorang asesor. Seperti itu ya Bu ya. Jadi pengujiannya tidak seperti ujian di sekolah gitu, tahu-tahu ditanya begitu, tidak. Nggak yang plok gitu ya Bu ya. Jadi proses penggalian terhadap kompetensi seseorang dilakukan dengan mungkin tanya jawab seperti ini. Kemudian ada studi-studi kasus dan ada untuk menguji pengetahuannya melalui CAT. Selain itu asesor juga bisa menggali dari portofolio asesi. Portofolio itu adalah bukti kerja ya. Bukti kerja. Jadi kepada Sobat ASN semuanya, dalam kesempatan ini saya mengajak jangan pernah lupa mendokumentasikan bukti kerja Anda. Karena itu adalah bukti dari
kompetensi Anda. Jadi jangan salahkan orang selfie, Bu ya. Oh, salah ya? Benar. Oh, benar ya, benar ya. benar. Kan salah satu bukti dukung gitu, Bu ya. Betul, betul ya. Portofolio itu bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk live, video, bisa dalam bentuk dokumen-dokumen seperti SK, surat penugasan, dan lain sebagainya. Data-data dukung lainnya gitu, Bu ya, yang mendukung penugasan kita saat-saat itu, seperti itu. Makanya bukti kerja kita itu, dokumentasi bukti kerja atau portofolio itu penting sekali. Ditata dengan rapi sehingga pada suatu saat kita butuhkan, kita bisa ambil dengan cepat. Mungkin tidak akan tidak akan ada yang tertinggal ya. Jadi lengkap banget bukti kerja kita nanti. Harus historinya jelas gitu, Bu ya, di tanggal berapa, dengan kegiatan apa, dokumentasinya apa, data dukungnya apa. Benar. Harus mulai mau menata diri gitu, Bu ya. Ya, secara kronologis kita bisa ceritakan bukti kerja kita dari tahun ini. Wah, asik banget kalau bisa ini punya portofolio yang mungkin seperti kata kuncinya itu. Tadi, Bu, kalau bisa ya. Kalau bisa seperti itu asik banget. Tapi harus bisa, betul, Bu, harus bisa. Harus mau dari diri sendiri untuk memulai disiplin gitu, Bu. Disiplin teman-teman untuk mendokumentasikan segala hal yang mendukung kompetensi yang kita miliki. Betul sekali, Ibu. Nah, Bu, terkait dengan pengembangan kompetensi, Bu. Mungkin bisa informasikan, Bu, ke teman-teman kira-kira manfaat apa saja yang kita peroleh dari pengembangan kompetensi itu sendiri. Iya, pasti ada manfaatnya ya, pengembangan kompetensi. Kalau kita lakukan pengembangan kompetensi, jangan berpikir ini ada uangnya nggak? Nah, itu yang pertama. Buang jauh-jauh, buang jauh-jauh. Itu jangan dulu. Jangan berpikir ini ada uangnya nggak gitu. Jangan dulu berpikir ke sana. Pengembangan kompetensi itu khusus bagi ASN loh. Itu punya manfaat secara personal dan memiliki manfaat untuk instansi kita. Baik dengan manajemen meritokrasi ya, jadi manajemen kepegawaian kita yang menggunakan sistem merit di mana kualifikasi, kompetensi dan kinerja itu dipakai sebagai acuan dalam rekrutmen, pengembangan karir dan pengembangan kompetensi. Tentunya pengembangan kompetensi ini akan memberi dampak Anda secara ini sangat penting, memberi dampak yang sangat penting lagi. Yang pertama adalah untuk profesionalisme sendiri kita, ya, Bu ya. Jadi untuk profesionalisme kita dan untuk pengembangan karir kita ke depannya. Karena pengembangan kompetensi itu dimensinya lumayan gede loh untuk ke sistem merit, yaitu 40%. 40%, teman-teman. Dan untuk instansi ini pengembangan kompetensi ini bisa mendongkrak nilai dari indeks profesionalitas ASN. Nah, itu secara instansi. IP ASN instansi kita bisa kita angkat dari sedang menjadi tinggi karena rajinnya kita melakukan pengembangan kompetensi. Nah, dan saya pastikan pengembangan kompetensi itu juga harus melalui proses pengakuan. Betul, certified tadi, Bu ya. Sertifikatnya. Betul. Jadi dampaknya secara personal yaitu untuk profesionalisme kita. Bagi diri sendiri gitu, Bu ya. Sesuai tema kita, personal branding kita gitu kan ya. Personal branding kita. Jadi menunjukkan kualitas diri kita. Iya, betul. Mau kan personal branding, jadi personal brandingnya ya memang benar-benar branded, bukan KW-KW. Tersertified gitu ya, teman-teman ya. Keren, jadi kan? memang benar-benar kayak Ibu nih narasumber kita nih, beliau ada seorang asesor dan juga seorang English instructor, ya udah barang tentu pasti beliau ini benar-benar certified. Jangan tanya berapa certified yang beliau punya ya, tapi kita bisa lihat dari bagaimana kualitas beliau bisa menghadirkan dan menelurkan gitu ya inovasi-inovasi, gagasan-gagasan baru bagi kita di dunia pemerintahan,
khususnya ASN, dan tentunya akan selalu mengajak, nggak berhenti-berhenti mengajak teman-teman untuk bisa selalu mengupgrade diri, mengupgrade skill, upskilling seperti tadi untuk profesionalisme kita sendiri, teman-teman ya. Nah Bu, untuk mungkin gini, kita kan kadang-kadang untuk ASN tuh sudah mengikuti, sudah kompetensi A dimiliki, kompetensi B dimiliki gitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan pengembangan kompetensi itu, Bu? Pengakuannya itu mungkin, Bu. Apakah perlu kira-kira ada pengakuan atau mungkin tidak diakui apabila kita sudah memiliki kompetensi yang sama untuk di Bangkom itu sendiri, Bu? Baik. Jadi untuk pengakuan terhadap pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh teman-teman ASN di lingkup pemerintah Provinsi Bali itu bisa dilakukan dengan mekanisme Korpu ya. Korpu Corporate University, sistem pembelajaran terintegrasi. Jadi pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh teman-teman ASN itu bisa melalui mekanisme Korpu dengan memperoleh rekomendasi dari Korpu, kemudian dilakukan pengembangan kompetensinya, lanjut dilaporkan hasil dari pengembangan kompetensinya, dan kita lakukan sertifikasi. Jadi pemberian sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti diupload pada sistem kepegawaian kita. Simpag masing-masing ya teman-teman. Jadi bisa diakui pengembangan kompetensinya, terhitung jadinya berapa. Jadi tidak JP, otomatis hilang gitu ya Bu ya, tidak. masih bisa diakui teman-teman. Jadi jangan khawatir gitu ya Bu ya. Jadi jangan pastikan JP-nya terrecord semua sehingga kita tahu, oh saya udah 20 JP, saya belum. Kalau belum, kejar lagi. Otomatis tersindir Bu, saya juga belum update simpang saya. Sekarang banyak sekali media untuk pengembangan kompetensi yang sifatnya gratis. Betul sekali, Bu. Jadi pengembangan kompetensi itu tidak mesti pendidikan pelatihan, duduk begitu, ikut pelatihan. Duduk datang pulang gitu ya Bu ya, monoton. Mengikuti pelatihan terus memerlukan biaya yang tinggi, tidak mesti seperti itu. Kita bisa lakukan dengan webinar-webinar atau short course yang ya bisa memberikan dampak positif atau timbal balik untuk pengembangan kompetensi kita. Untuk diri sendiri untuk dan tentunya bisa nabung JP-JP-nya itu. Benar, ya Bu ya. Karena itu penting untuk meningkatkan IP ASN kita. Betul sekali. Di pemerintah Provinsi Bali. Harus sadar, mau dan ikut terjun untuk mensukseskan itu. Kan seperti itu Bu nggih. Nah Bu, kalau bagi kita ASN nih dengan berkembangnya formasi jabatan seperti yang kita tahu kan, dengan banyaknya formasi jabatan yang ada, kira-kira dari mana Bu kita bisa tahu kalau kompetensi A harus kita miliki, kompetensi B harus kita miliki, kita bisa tahu dari mana itu Bu kira-kira Bu? Baik, jadi di Provinsi Bali itu sudah ada kamus kompetensi ya dia. Kamus ya, wow saya juga baru tahu Bu kamus ya, kamus kompetensi. Pemerintah Provinsi Bali. Dalam kamus kompetensi itu sudah mengakomodir. Jabatan A harus menguasai kompetensi apa saja. Sudah jelas sudah sana jelas. Ya, Bu, itu ya? khusus untuk yang teknis. Kemudian juga sudah mengakomodir di sana jenis pengembangan kompetensi untuk yang manajerial. Jenis untuk manajerial ada, untuk yang fungsional mungkin ada juga. Kalau yang fungsional itu acuannya adalah keputusan dari kementerian terkait ya. Oh iya. Jadi kita bisa pahami ya teman-teman ya. Untuk yang teman-teman fungsional mungkin bisa mengacu pada kementerian teknis terkait. Betul, ya. Dan untuk yang manajerial itu sudah ada kamus kompetensi yang memang sudah dimiliki. Nah ini last but not least gitu Bu ya. Kita kan sering dengar tentang Smart ASN. Mungkin bisa sedikit tentang Smart ASN Bu? Baik. Smart, cerdas ya kali. Cerdas. Oke. Nah, bagaimana sering kita mendengarkan bahwa tren ASN saat ini adalah dikondisikan agar menjadi smart ASN. Nah, ini tidak lepas dari arah dari pengembangan sumber daya manusia kita secara nasional yang dituangkan dalam program Astacitanya Bapak Presiden ya teman-teman. Di mana pengembangan sumber daya manusia itu kalau tidak salah masuk ke misi 4 ya. Misi 4 pengembangan sumber daya manusia dan
kesetaraan gender, kalau nggak salah. Betul Ini sekali. host dengan narasumbernya cewek-cewek, artinya setara gender ya? Iya. Sama-sama cewek. Cewek, kita setara ya teman-teman ya, setara. Kita setara gender. Nah Bu, mungkin saya ingin ada closing statement dari Ibu sebagai seseorang yang memang sudah lama memiliki pengalaman di bidang sertifikasi. Mungkin ada sedikit closing statement Ibu untuk khususnya lebih ke tips dan trik gitu Bu ya, untuk kita teman-teman ASN, bagaimana kita memiliki niat dari diri sendiri, dari dalam membangun niat untuk bisa upskilling itu. Mungkin bisa berbagi tips dan triknya Bu ke teman-teman Bu. Baik, jadi untuk pengembangan kompetensi itu sangat dibutuhkan ya untuk teman-teman ASN siapapun dimanapun. Tujuannya adalah untuk your professionalism. Jadi secara pribadi untuk profesionalisme kita dan secara instansi itu adalah untuk peningkatan IP ASN kita. Dan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang IP ASN, di mana pengembangan kompetensi merupakan kewajiban dari ASN. Ya, jadi selain hak, pengembangan kompetensi itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi harus lifelong learning. Lifelong learning, 3L pesan dari narasumber kita hari ini. Lifelong learning, artinya pengembangan kompetensi itu dilakukan secara terus-menerus. Ya, itu untuk upscaling dan upgrading profesionalisme kita. Ada satu quote nih. Ya, dari Henry Ford. Wow. Henry Ford itu the founder of Ford, mobil Ford itu. Jadi beliau menyampaikan bahwa anyone who stops learning is old. Anyone who stops learning is old. Teman-teman mau dibilang old whether you are 20 or 80. Walaupun umur Anda 20, umurnya 80, when you stop learning, then you are old. Nah, ada yang mau? Nggak mau, Bu. Kita learning together aja, Bu. Apalagi 20. Still younger and learning together gitu ya, Bu ya. Nggak mau, Bu. Saya nggak mau. Premature aging apalagi. Itu. Nggak mau kan? Ibu-ibu pasti nggak ada yang mau nih. Jangan yakin ibu-ibu ya. Dan anyone who keeps learning is young. Yes, anyone who keeps learning is young. So keep learning. And make certification as your personal brand. Yeay, applause dulu ya. Keren sekali, emang tidak diragukan lagi narasumber kita hari ini teman-teman ya. Tidak terasa ya Ibu ya, bincang-bincang santai kita ini. Sudah berapa menit nih? Mungkin over ya Bu. Atau nanti kita bisa lanjutkan di episode berikutnya. Bu. Kayaknya masih banyak sekali hal-hal yang tentunya bisa digali dari seorang Ibu Yani Pristiawati ini, yang memang beliau benar-benar kompeten dan certified sekali di bidangnya. Terima kasih sekali lagi Ibu yang ucapkan sudah mau berbagi informasi kepada teman-teman ASN, dan mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu dalam ruang podcast kali ini bisa menginspirasi gitu Bu ya teman-teman ASN lainnya untuk juga mau ikut serta berbagi informasi mengenai hal-hal yang sudah barang tentu dimiliki dan diketahui oleh teman-teman ASN untuk bisa disebarluaskan ke teman-teman ASN lain. Akhir kata, saya Diah Mahasri Utami dan seluruh tim podcast yang bertugas dari ruang podcast BKPSDM Provinsi Bali pamit undur diri. Terima kasih kepada semua teman-teman ASN yang telah setia menonton program podcast ASN Bali Bisa, dan jangan lupa nontonnya sampai selesai ya, jangan di skip-skip untuk bisa terus dukung program kita. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.